Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat ya sebuah diagram Fishbone dari salah satu tugas kita, tugas kelompok di isu kontemporer ya. Dan sesuai dengan yang sudah kita tentukan bersama bahwa tugasnya ini atau kasusnya ini yang kita angkat, isu yang kita angkat yaitu peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia nih. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu kayaknya ya kita mulai aja nih untuk terkait dengan faktor-faktornya nih. Ataupun kategori-kategori apa sih yang menyebabkan peningkatan kasus COVID di Indonesia. Mungkin pertama boleh saya tambahkan terkait dengan kebijakan kali ya? Boleh. Iya Mas, kebijakan betul. Terus dari saya sih kayaknya dari faktor manusianya ya, masyarakatnya sendiri kayak gitu. Manusia berarti ya? Ya. Power manusia. Terus yang berikutnya? Mungkin sarana dan prasarana. Oh iya benar nih, sarana dan prasarana. Ada lagi tambahan mungkin yang di bawahnya untuk faktor-faktornya? Dari segi materialnya mungkin ya Mas ya, kayak masih kurangnya vitamin yang dikonsumsi kayak gitu-gitu. Oh iya, ketersediaan material ya. Tapi kayaknya lingkungan juga masuk kayaknya ya, faktor lingkungannya ya. Bisa. Lingkungan. Satu lagi metode mungkin, metode. Oh metodenya ya? Ya. Ya ini kan tracing. Oh iya. Nah, terus nih kita mulai dari mana nih pertama untuk bahasnya? Kebijakan kali ya? Kebijakannya ya? Kebijakan. Pertama itu kalau saya pikir sih terkait dengan implementasi kebijakannya ya kalau terkait dengan peningkatan COVID ya. Dia nggak menyeluruh gitu, maksudnya hanya terpusat kebanyakan yang ketatnya tuh di Jawa mungkin. Khususnya mungkin di Jakarta lebih ketat gitu. Bisa sih ya. Jadi tidak menyeluruh semuanya ketat semua kayak gitu ya, bisa. Sama itu Mas, jadi kalau saya lihat itu pemerintah sekarang itu lebih banyak kebijakan itu korektif kalau udah terjadi baru kayak gitu. Jadi bukan bersifat preventif, lebih ke bukan bersifat pencegahan ya. Iya, bukan bersifat pencegahan. Jadi lebih banyak kebijakan yang bersifat korektif gitu. Korektif ya. Kurangnya pengawasan dari pemerintah bisa tuh, kurangnya pengawasan. Dari pemerintah ya? Ya. Oh iya, karena implementasi kebijakan ya. Masih banyak yang nggak pakai masker gitu di daerah-daerah ya, berkerumun. Ya, sama masih banyak yang WFH kan kemarin juga, WFO. Kayak gitu. Terus mungkin salah satunya ini juga kali ya, program vaksin yang belum merata ya. Bisa. Baru berapa persen tuh Mbak selama itu tuh? Ya, baru 20% kalau 20% dari saya baca terakhir. Ya. Terus dari manusianya sendiri sih Mas ini ya kayaknya itu kepatuhan terhadap ini protokol kesehatan itu masih kurang gitu, tidak mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya? Iya. Tenaga medis yang kurang juga bisa tuh, kekurangan tenaga medis. Oh, keterbatasan sumber dayanya ya? Ya, pertama tenaga medis yang seperti di puskesmas untuk memberikan penyuluhan kesehatan, jadi itu kurang gitu. Sama pastinya yang bikin kasus ini meledak kayaknya juga ini ya, pemahaman terhadap COVID itu sendiri ya. Kan di daerah-daerah tuh yang terkait dengan itu mungkin menganggap COVID itu nggak ada gitu. Jadi mereka biasa aja. Dianggapnya flu biasa ya. Kalau dari ini Mas segi sarana, saya sih mikirnya jadi alat untuk pengetesan PCR-nya itu masih terbatas dan belum merata di setiap daerah. Jadi lebih banyak di Jakarta dan di daerah-daerah itu PCR-nya masih sedikit kayak gitu. Jadi ketidakmerataan alat pengetesan PCR di setiap tidak merataan daerah. Ya. Satu lagi mungkin ini Mas, yang keterbatasan terkait ini tempat isolasi. Tempat isolasi ya. Oh iya. Ini gimana? Sarana prasarana udah oke ya berarti? Oke.
untuk penyebabnya. Terus dengan terkait metode nih, kayaknya masih kurang tuh yang namanya tracing ataupun scanning gitu ya terhadap kasus baru gitu. Bisa. Jadi nggak lengkap gitu ketika satu orang kena, men-tracingnya cuma satu ke satu orang lainnya gitu ya, nggak semua terkait dengan yang pernah kontak erat sama dia gitu. Iya, betul. Sama ini juga sih Mas, alat yang metode buat ngetesnya itu kadang kurang akurat, kayak pakai Ginos itu kan kadang ada yang positif tapi ternyata negatif, atau sebaliknya kemarin saya waktu ngecek dengan antigen itu negatif ternyata positif di PCR. Jadi kayak ketidakakuratan metode. Iya. Metode tes. Kalau lingkungan Mas, mungkin ini Mas. Lingkungan pemukiman ini padat penduduk. Oh iya tuh. Karena emang nggak bisa dipungkiri ya, luas wilayahnya kan padat, maupun dia isolasi juga tetap aja gitu dengan lingkungan yang sempit. Terus kayaknya belum ada penanganan limbah yang isolasi ya Mbak, Mas. Kalau misalkan isolasi kan, kalau misalkan mungkin kalau di rumah sakit limbah medisnya tuh dikelola dengan baik lah. Tapi kalau yang untuk di rumah ini pastinya ya buang seperti kayak biasa aja, buang sampah kayak biasa. Ya bisa dari sana juga sih kasusnya ini. Jadi penularannya semakin meningkat ya. Terus itu sih Mas, kalau menurut saya dari lingkungan memang dari virusnya yang bermutasi. Jadi virus deltanya itu kan memang sudah virus COVID-nya, coronanya itu sudah bermutasi. Delta varian itu memang lebih cepat menyebar. Jadi adanya betul. Yang paling ultimate nih dari lingkungan. Dari A sampai Z itu. Mutasi dia. Terus berikutnya terkait dengan material nih. Gimana? Ada apa? Anggaran terbatas kali mungkin. Keterbatasan anggaran pastinya ya. Ya. Anggaran untuk beli alat gitu pengendaliannya ini jadi ini. Terbatasan anggaran. Terus oh iya, di sekarang tuh banyak yang itu tuh udah mulai nyetok vitamin lagi tuh. Jadi untuk yang lainnya warga-warga lainnya mungkin kesulitan tuh ya. Mungkin juga kita kalau ke pusat perbelanjaan atau apotik udah susah tuh. Susu beruangnya rebutan susu beruang. Dulu dianggurin tuh susu beruang. Mahal kan sekarang? Dulu dianggurin. Panik buying. Atau obat juga ya. Kalau dari ini vaksinnya sendiri yang memang belum akurat, maksudnya belum 100% efektif terhadap jenis-jenis varian itu gimana ya? Jadi belum adanya ditemukannya vaksin maupun obat yang 100% dapat mencegah dan menyembuhkan gitu. Iya, betul. Mbak. Walaupun udah divaksin bisa tetap kena ya. Ini terakhir apa nih? Yang terakhir apa ya? Informasi hoax kali. Informasi hoax terkait COVID. Benar. Iya benar. Jadi banyak yang iya jadinya oknum. Informasi hoax ya. Masyarakat nggak menerima informasi yang ini. Jadi nggak aware. Iya. Bilanglah di COVID kan apa kayak gitu kan, padahal nggak ada seperti itu. Iya. Terus ini gimana? Udah berarti terkait dengan faktor kebijakan manusia, sarana prasarana, metode, lingkungan, dan juga material ya. Ada 6 faktor di mana masing-masingnya punya penyebab tersendiri nih di dalamnya ya. Gimana? Ada yang ingin ditambahkan atau udah cukup terkait dengan Fishbone kita untuk peningkatan kasus COVID di Indonesia? Cukup Mas. Kalau dari saya. Indonesia juga sih. Oke, kalau begitu mungkin kita nanti tinggal kita siapkan aja ya untuk pengiriman tugas laporannya dan